Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mencoba mempresentasikan tentang perkembangan penduduk dunia. Kuliah Demografi Matematika yang beranggotakan saya Udi Musni, dan rekan saya Ihsanul Fikri. Pertama, perkembangan penduduk dunia. Pengetahuan mengenai penduduk di masa lalu, sekarang, dan di masa mendatang dapat menyadarkan dan memberi perspektif pada kita tentang hubungan kita sama manusia dan alam lingkungan kita hidup, ekologi manusia. Dalam usaha kita memahami keadaan yang sekarang dan memperkirakan keadaan mendatang, sering sekali menolong jika kita memahami masa yang lalu. Sukar bagi kita menghayati kehidupan yang sekarang tanpa membandingkannya dengan yang lalu. Itulah salah satu manfaat belajar sejarah. Pengetahuan kita tentang kapan manusia pertama muncul di bumi ini bersifat spekulatif. Kitab suci tidak menjelaskan tahun ataupun abad yang jelas mengenai hal ini, karena kitab suci bukan buku sejarah. Menurut teori yang dominan saat ini, Homo sapiens berasal dari Afrika dan muncul sekitar 400.000 sampai 800.000 tahun yang lalu. Di sini, demi kesederhanaan perhitungan, kita misalkan bahwa Homo sapiens muncul di bumi sekitar 50.000 tahun yang lalu. Suatu usia yang masih muda jika dibandingkan dengan usia makhluk lain ataupun usia bumi. Kendati dalam usia yang begitu muda, manusia boleh dikatakan telah menguasai bumi ini. Suatu prestasi yang boleh dikatakan amat mengagumkan. Sebagian besar daratan di muka bumi ini telah berubah menjadi daerah permukiman manusia, dan hampir tidak ada lagi daerah di bumi ini yang belum dijelajahi manusia. Banyak hutan telah hilang dari bumi ini, sehingga udara maupun cuaca ikut terpengaruh oleh ulah manusia. Penguasaan seperti itu tidak selalu membawa kita ke arah kebahagiaan, malahan dapat mendatangkan malapetaka bagi kita. Revolusi pertanian memungkinkan pertambahan manusia melebihi jumlah 20 juta tersebut. Kira-kira 6.000 tahun yang lalu, yaitu saat munculnya kerajaan di lembah Nil, penduduk dunia diperkirakan sudah mencapai sekitar 90 juta jiwa. Itu berarti bahwa selama kira-kira 4.000 tahun, penduduk telah bertambah kira-kira 10-16 kali lipat. Pada sekitar tahun 0 Masehi, ditaksir penduduk sudah mencapai antara 200-300 juta jiwa. Pada permulaan zaman modern, tahun 1650, jumlah itu menjadi sekitar setengah miliar jiwa. Pada permulaan revolusi industri 1750, penduduk dunia diperkirakan telah mencapai 728 juta jiwa. Penduduk dunia tidak bertambah secara merata menurut tempat. Sebagian daerah bertambah jauh lebih cepat daripada yang lainnya. Jadi di samping jumlah, distribusi penduduk menurut geografi juga perlu diperhatikan. Pertambahan penduduk menurut daerah tidak sama dan cara pertambahannya pun berlainan. Ini pun terjadi di Indonesia. Perkembangan penduduk di Pulau Jawa berbeda dengan pulau-pulau lainnya. Sedangkan penduduk pertama terjadi di Eropa karena revolusi industri mulai di sana. Bangsa Eropa kemudian menyebar kemana-mana. Ada ke Amerika Utara sampai Selatan, Australia, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Mereka menjajah hampir seluruh dunia. Pada saat itu, umumnya penduduk Eropa dan Amerika Utara sudah mencapai atau menuju keseimbangan. Tetapi penduduk negara-negara berkembang masih bertambah dengan cepat dengan tingkat pertumbuhan di atas 2% setahun. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan penduduk dunia sekarang sekitar 1,4% setahun. Ini berarti penambahan sekitar 1.200.000 orang per hari. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pengertian dari pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Terdapat dua jenis pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan non-alami. Pertumbuhan penduduk alami ialah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kelahiran
dan kematian penduduk. Pengukuran pertumbuhan penduduk alami dapat dilakukan dengan melihat selisih tingkat kelahiran dan kematian dalam satu tahun. Yang kedua, pertumbuhan penduduk dan alami terjadi karena proses imigrasi atau emigrasi atau perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pengukuran pertumbuhan penduduk dan alami dapat dilihat dari selisih penduduk yang melakukan imigrasi atau imigrasi masuk dan emigrasi atau migrasi keluar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sang Fikri. Ada yang masuk Fikri, kita persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk. Menurut Neil J. Meltzer dan James Adams, pertumbuhan demografi sudah dimulai sejak abad 17 dan 18. Dari itu istilahnya disebut political arithmetic. Ada 3 indikator yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di bumi. Yang pertama, kelahiran. Adalah indikator penting mengenai jumlah rata-rata anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup oleh ibunya dan dinyatakan dengan jumlah kelahiran per 1000 wanita usia subur. Selanjutnya ada kematian. Angka kematian yang digunakan sebagai indikator ialah jumlah kematian pada setiap per 1000 penduduk. Selain itu, ada juga kematian bayi atau infant mortality yang mengacu pada perbandingan jumlah bayi yang dilahirkan hidup dengan jumlah bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun. Yang ketiga, ada migrasi. Angka migrasi atau perpindahan penduduk juga penting sebagai indikator mengukur pertumbuhan penduduk. Migrasi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik di suatu tempat. Migrasi terjadi karena orang-orang berupaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, sejarah kependudukan dunia. Sama pada tahun 1650, penduduk dunia diperkirakan berjumlah 500 juta. Jadi diperlukan waktu sekitar 1650 tahun menjadikan penduduk dunia 2 kali lipat. Selanjutnya pada tahun 1850, penduduk dunia menjadi 1 miliar jumlahnya dan masih diperlukan waktu sekitar 200 tahun untuk menjadikan penduduk 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada tahun 1930, penduduk dunia diperkirakan mencapai 2 miliar. Dengan demikian, hanya diperlukan waktu kurang dari 100 tahun untuk menjadi penduduk dunia 2 kali lipat dari sebelumnya. Pada tahun 1976, penduduk dunia telah mencapai sekitar 4 miliar. Jadi hanya diperlukan sekitar 36 tahun saja untuk melipat gandakan penduduk dunia dari jumlah sebelumnya. Pada tahun 1985, penduduk dunia sudah mencapai 4.845 miliar jiwa. Dalam tempo hanya 9 tahun saja, pertambahan penduduknya mencapai 845 juta. Istilah population explosion menggambarkan betapa hebatnya angka pertumbuhan penduduk dunia. Selanjutnya ada perkembangan penduduk dunia menurut Thomson dan Lewis. Periode pertama tahun 1650 sampai 1800 ditandai dengan pengembangan teknik-teknik pertanian baru, pendirian pabrik-pabrik dalam tahap awal, serta pengembangan sarana transportasi dan perhubungan, disertai dengan stabilitas politik yang relatif terjadi di banyak negara di dunia. Penduduk dunia pada akhir periode ini diperkirakan sebanyak 900 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,4% per tahun. Selanjutnya periode 1800 sampai 1850. Pertumbuhan penduduk dunia sudah menunjukkan variasi antara satu negara dengan negara lainnya. Negara-negara Eropa umumnya menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Dalam waktu hanya 50 tahun, penduduknya bertambah sekitar 33,3%. Selanjutnya periode 1850 sampai 1900. Ditandai dengan sudah banyaknya negara di dunia yang melaksanakan sensus penduduk secara lengkap, sehingga data kependudukan dunia sudah semakin banyak dan reliabilitasnya semakin tinggi. Perubahan yang paling penting terjadi pada periode ini ialah mulai menurunnya tingkat fertilitas di beberapa negara barat.
Selanjutnya periode 1900 sampai 1930. Peristiwa dunia yang membawa pengaruh demografis yang besar adalah Perang Dunia Pertama. Dalam peristiwa ini, banyak penduduk yang meninggal di medan perang ataupun meninggal karena buruknya keadaan ekonomi. Terakhir, periode 1930 hingga sekarang merupakan periode peledakan penduduk dunia yang cukup besar, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Pelayanan kesehatan semakin jauh meningkat, terutama dengan penemuan berbagai obat antibiotika. Penemuan teknologi modern semakin mendorong peningkatan kualitas hidup. Di satu pihak, keadaan ini justru semakin mensukseskan usaha pengendalian penduduk negara-negara maju. Namun sebaliknya, negara-negara belum maju, terutama pada awal-awal periode ini. Keadaan ini justru mendorong pertambahan penduduk yang cukup besar. Dalam periode ini, angka 4 miliar dari jumlah penduduk dunia seluruhnya dicapai. Dalam hubungan pembicaraan di atas, orang-orang sering teringat kembali pada hukum Malthus. Malthus menyimpulkan bahwa bahan makanan akan bertambah menurut deret aritmetika, sedangkan penduduk cenderung bertambah menurut deret geometrik. Malthus tidak setuju dengan pembatasan kelahiran menggunakan alat kontrasepsi, tetapi menyarankan penundaan perkawinan sebagai cara untuk menurunkan tingkat kelahiran. Ia tidak menduga kemajuan dalam revolusi pertanian yang meningkatkan hasil pertanian berkat peningkatan pupuk, irigasi, benih unggul, dan pemberantasan hama. Secara keseluruhan, terutama pada zaman modern ini, dunia belum pernah kekurangan makanan. Pada sebagian daerah di bumi ini terdapat makanan yang melimpah dan di sebagian yang lainnya terjadi kekurangan makanan. Jadi masalahnya ialah distribusi penduduk dan makanan. Hukum Malthus dapat terjadi di suatu daerah yang terisolasi atau pada zaman transisi demografi yang pertama. Kendati demikian, peringatan yang diberikan Malthus tidak dapat diabaikan. Peningkatan hasil pertanian per satuan luas tanah masih akan naik berlipat ganda. Akan tetapi, kita sadar peningkatan seperti itu pasti ada batasnya. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia merupakan pengimpor beras terbesar di dunia. Berkat intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang amat berhasil, Indonesia malah mampu mengekspor beras di tahun 1987. Kendati tingkat pertumbuhan penduduk masih tinggi, industri pupuk dalam negeri yang sudah mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, perbaikan irigasi yang meningkat, penggunaan bibit unggul, dan penggunaan pestisida yang lebih teratur, semuanya ikut menyukseskan revolusi hijau di Indonesia. Peningkatan seperti itu masih akan kita alami di masa mendatang. Kendati demikian, kita juga sadar bahwa peningkatan seperti itu akan ada batasnya. Ada yang menduga bahwa peningkatan bahan makanan akan cukup menghidupi 50 miliar manusia. Suatu jumlah yang amat besar. Sulit dibayangkan keadaan perumahan, udara, air, belum lagi persekolahan, keamanan, pekerjaan dalam masyarakat seramai itu. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, sampai itu pemaparan presentasi dari kami mengenai perkembangan penduduk dunia dari kelompok 8. Atas perhatian dan segala kesalahan yang kami buat, mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.